adanya ajang perlombaan senjata Arms-Race di antara kawasan yang belum tercipta sebuah aliansi adalah hal yang wajar memasuki abad 21. Kawasan Asia khususnya Asia Pasifik mulai dimeriahkan dengan perlombaan kepemilikan alutsista, alat utama sistem persenjataan canggih. Ini tak lepas dari meningkatnya suhu perekonomian dunia yang kini bermigrasi dari Eropa, Amerika, ke Asia. Negara-negara yang paling antusias dalam kompetisi adu senjata biasanya terdorong oleh adanya permusuhan terselubung atau karena ada ancaman yang sangat serius dari negara sekitarnya. Di antaranya Iran, China, India, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Singapura, Pakistan, Vietnam, Australia dan Indonesia. Jika di antara negara ini berencana atau tengah membeli alutsista strategis, maka negara sekitarnya akan turut terkompor untuk melakukan hal yang seirama. Jenis alutsista tandingannya berbeda-beda tergantung pada kebijakan politis dan anggaran yang dimiliki. Terkadang, ajang perlombaan senjata ini dapat dianggap sebagai situasi yang riskan, berpotensi mengunstabilkan kedamaian dan keseimbangan kawasan. Beberapa negara berpandangan bahwa aktivitas saling unjuk gigi senjata strategis sangat tidak direkomendasikan karena akan timbul konsekuensi-konsekuensi yang tak diharapkan. Seperti yang tadi dituliskan, mengancam kestabilan dan ketenangan kawasan. Sehingga, negara tersebut memilih mengambil kebijakan yang bersifat unpublicated, top secret, dan terselubung terkait rencana atau kepemilikan alutsista strategis. Kebijakan inilah yang sepertinya dikerjakan oleh militer Indonesia, TNI, semenjak program pengadaan alutsista Minimum Essential Forces dicanangkan pemerintahan Presiden SBY. Alutsista rahasia TNI, tak semua pengadaan senjata utama TNI dipublikasikan pada halayak umum, demi menjaga sebuah kepentingan khusus dan strategis. Salah satunya adalah menutupi kekuatan TNI yang sebenarnya dengan tujuan membingungkan pihak asing yang ingin bermain-main dalam mengganggu kedaulatan dan integritas nasional Republik Indonesia. Program merahasiakan kekuatan strategis TNI tersebut disinyalir berhasil membuat gerah salah satu negara tetangga kita. Secara kilat Kementerian Pertahanan negara tersebut mengadakan program reboisasi alutsistanya seperti pembelian kapal LHD, destroyer, pesawat tempur canggih dan sebagainya. Secara kasat radar, hal ini terindikasi sebagai upaya antisipatif negara tersebut terkait keberadaan alutsista canggih TNI yang sengaja sangat dirahasiakan keberadaannya. Flashback sejenak ketika pemerintahan Presiden Megawati berkuasa dan pemerintahan Jilid 1. Presiden SBY, di masa itu tengah ramai pemberitaan insiden pelanggaran kedaulatan Indonesia oleh negara asing, pengklaiman wilayah dan penerbangan ilegal, black flight. Kekuatan pertahanan Indonesia serasa ditampar pasca reformasi dan riuhnya konflik horizontal di beberapa daerah. Perhatian terhadap kondisi alutsista TNI belum terlalu intens. Modernisasi dan pengadaan alutsista masih terkesan lambat, sehingga kebutuhan alutsista TNI masih saja di bawah garis memadai. Di masa kedua pemerintahan SBY semuanya berubah. Program MEF dicanangkan dengan rapi dan pasti. Insiden-insiden pelanggaran kedaulatan berangsur berkurang drastis. Gerakan MEF dapat dianggap berhasil menggetarkan pihak asing. Rakyat khususnya warga paramilitari entusias bersukacita. Di masa MEF inilah kemudian beredar banyak bisikan gaib dan gosip tentang aktivitas rahasia
Kementerian Pertahanan (TNI) terkait pembelian alutsista menakutkan yang masuk dalam daftar kebijakan sangat dirahasiakan. Keberadaan alutsista ini menjadi topik bahan perbincangan ramai yang memikat di forum-forum militer. Salih tebak dan analisa Yahud menyeruak di mana-mana. Alutsista gaib, itulah sebutannya. Barangnya dirasa ada tapi wujudnya dirasa tidak ada. Wonderful. Konklusion pertanyaan yang sangat menarik adalah, benarkah TNI memiliki alutsista strategis yang menakutkan lawan? Apa saja alutsista tersebut? Dari informasi yang beredar di jagat maya, alutsista super rahasia tersebut adalah jet tempur canggih, sistem pertahanan udara (SAM), dan kapal selam penerawangan awam. Jet tempur yang dimaksud adalah Sukhoi Su-35 atau Dassault Rafale, SAM S-300, TD-2000 atau Haki-16, kapal selam Kilot terbaru atau U-216. Kami sendiri berharap bahwa alutsista gaib TNI tak hanya ini saja, melainkan ada pesawat peringatan dini, AEW dan C, kapal LHD hingga kapal destroyer Aegis Type kelas. Entah benar atau tidak informasi ini. Yang pasti saat ini militer Indonesia kembali disegani di kawasan. Rakyat yang penting tahu dan merasakan bahwa negara ini dilindungi dengan sangat luar biasa. Rasa kebanggaan dan nasionalisme semakin berkibar dengan memiliki angkatan bersenjata yang mumpuni.